sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk memulai perkuliahan semester ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan, mahasiswa dan mahasiswi beserta mata kuliah hak kekayaan intelektual. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, sarjana hukum magister hukum, adalah seorang akademisi yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI, dengan latar belakang pendidikan sarjana dan magister hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Saya telah menempuh perjalanan akademik yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai dosen di Universitas Bayangkara Surabaya, saya aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya juga terlibat dalam pengembangan kurikulum, penyusunan modul ajar, serta pelatihan-pelatihan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di pagi ini, kita membahas perkuliahan RPS mata kuliah hak kekayaan intelektual atau HAKI dengan kode mata kuliah HKMKK 524, bobot mata kuliah 2 SKS dilaksanakan pada semester 5 ganjil. Dengan dosen pengampu saya sendiri dari Prodi Ilmu Hukum. Deskripsi singkat mata kuliah hak kekayaan intelektual atau HAKI, di mana membahas secara komprehensif tentang pengertian jenis ruang lingkup dan aspek hukum dari hak kekayaan intelektual atau HAKI, termasuk hak cipta, hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan lain sebagainya, serta implementasi dan perlindungan dalam sistem hukum nasional dan internasional. Saudara-saudaraku yang sekalian, mahasiswa, mahasiswi, penyampaian pembelajaran ini akan disampaikan dalam 15 kali pertemuan dengan memakai literatur atau referensi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, WIPO Intellectual Property Handbook, dan buku dari Budi Agus Riswandi mengenai hukum kekayaan intelektual dengan edisi yang terbaru, serta buku Edi Damien yang berjudul Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Baik, saudara-saudaraku sekalian, mahasiswa, mahasiswi, dalam minggu pertama sebelum kita memulai mata kuliah hak kekayaan intelektual ini, maka seperti biasa saya ada kontrak kuliah yang isinya menjelaskan tentang pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 mengenai hak dan kewajiban antar dosen dan mahasiswa, mengenai mekanisme tata cara pemberian nilai. Dalam penyampaian perkuliahan ini, saya berpedoman pada siklus PPEP, di mana di dalam penyampaian P pertama, yaitu penetapan, yang berarti
penyampaian RPS pada mahasiswa kepada dosen sebelum memulai perkuliahan ini, dosen membuat penetapan RPS untuk disampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya pada P kedua, yaitu mengenai pelaksanaan, yang artinya di mana melakukan perkuliahan bersama-sama secara tatap muka sebagaimana dilakukan pada mata kuliah yang lainnya. Selanjutnya di dalam E, yaitu adalah evaluasi. Evaluasi ini yang berarti di mana pembelajaran kita melalui diskusi dan tatap muka, yang selanjutnya dosen akan memberikan evaluasi kepada mahasiswa. Seberapa jauh mahasiswa dapat mengerti dan mengikuti adanya perkuliahan ini dengan hasil evaluasi. Pada P yang selanjutnya atau P ketiga, yaitu mengenai pengendalian, yang artinya ketika hasil proses pembelajaran dari mahasiswa menjelang adanya evaluasi, diperlukan adanya pendalaman di sini yang artinya memakai materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa dari dosen, bagaimana mahasiswa dapat menerima materi yang telah disampaikan. Selanjutnya dengan P keempat, yakni penyampaian tambahan terkait apa yang telah mahasiswa atau belum mahasiswa pahami. Di sini dosen memberikan suatu penyampaian terkait materi-materi yang dimana mahasiswa belum paham atau belum dapat menerima materi yang disampaikan. Dalam catatan atau dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual ini diharapkan nanti ada 5 konsep kemampuan, menjelaskan konsep dasar hak kekayaan intelektual dan sejenis-jenisnya. Yang kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual. Konsep yang ketiga, menilai kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual secara kritis. Pada konsep keempat, mengidentifikasi pelindungan hak kekayaan intelektual dalam praktik nasional dan internasional. Sedangkan konsep kelima adalah menyusun pendapat hukum atau legal opinion terkait sengketa hak kekayaan intelektual. Kemudian dalam pertemuan minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual, yakni memahami ruang lingkup dan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dengan indikator dapat menyebutkan pengertian dan fungsi hak kekayaan intelektual. Materi pembelajaran pada minggu pertama adalah konsep dasar hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu pertama adalah ceramah dan tanya jawab. Bobot penilaian pada minggu pertama adalah 6%. Selanjutnya pada pertemuan minggu kedua, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual, yakni dapat menyebutkan undang-undang dan perjanjian internasional
dengan indikator dapat menjelaskan TRIP, WIPO, Undang-Undang Hak Cipta, paten, merek, dan lain-lain. Materi pembelajaran dalam minggu kedua adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu kedua yakni ceramah dan diskusi. Bobot penilaian pada minggu kedua sebesar 4%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, objek, subjek, dan perlindungan dengan indikator pada pertemuan ketiga, minggu ketiga adalah mampu membedakan hak moral. Materi pembelajaran pada minggu ketiga adalah mengidentifikasi jenis hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu ketiga studi kasus dan diskusi. Bobot penilaian pada minggu ketiga adalah sebesar 5%. Kemudian dalam pertemuan minggu kelima, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual mampu memberikan definisi merek dan fungsi, jenis, dan perlindungan dengan indikator menjelaskan perbedaan merek dagang dan jasa. Materi pembelajaran mengidentifikasi jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu kelima adalah diskusi kelompok. Bobot penilaian pada minggu kelima adalah sebesar 5%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-6, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual yakni desain industri dan rahasia dagang dengan indikator dapat menyebutkan karakteristik dan manfaat. Materi pembelajaran pada minggu ke-6 yakni mengidentifikasi jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Metode pembelajaran minggu ke-6 yakni ceramah dan diskusi. Bobot penilaian pada minggu ke-6 sebesar 5%. Selanjutnya pada minggu ke-7, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual yakni indikasi geografis dengan indikator dapat menjelaskan contoh dan perlindungan hukum. Materi pembelajaran pada minggu ke-7 jadi mengidentifikasi jenis hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada pertemuan minggu ke-7 adalah ceramah. Bobot penilaian pada minggu ke-7 adalah sebesar 5%. Selanjutnya pada minggu ke-8 kita mahasiswa melakukan ujian tengah semester atau UTS, di mana
dari UTS ini diberikan soal-soal yang mempunyai bobot materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Selanjutnya pada minggu ke-9, kemampuan yang diharapkan dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual, yakni memahami sistem pendaftaran di kelembagaan dengan indikator dapat menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran. Materi pembelajaran pada minggu ke-9 adalah menjelaskan prosedur pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu ke-9 adalah praktik DJKI atau simulasi dari DJKI. Bobot penilaian pada minggu ke-9 sebesar 10%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual, yakni memahami kontrak, lisensi, dan franchise dengan indikator pada pertemuan minggu ke-10 menyusun klausul lisensi. Materi pembelajaran dalam pertemuan minggu ke-10 yakni menjelaskan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu ke-10 adalah ceramah dan simulasi kontrak. Bobot penilaian pada minggu ke-10 adalah sebesar 10%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-11, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual ini pada minggu ke-11 yaitu identifikasi unsur-unsur pelanggaran hak kekayaan intelektual. Indikator pada pertemuan minggu ke-11 yakni menganalisa kasus pelanggaran. Materi pembelajaran pada minggu ke-11 yaitu menganalisa pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu ke-11 adalah diskusi kasus-kasus nyata. Bobot penilaian pada pertemuan minggu ke-11 adalah sebesar 5%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual pada minggu ke-12 yakni proses hukum dan alternatif sengketa dengan indikator dapat membedakan litigasi dan arbitrasi atau arbitrase. Materi pembelajaran pada minggu ke-12 adalah menjelaskan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.
Metode pembelajaran pada minggu ke-12 yakni simulasi dan role play. Bobot penilaian pada minggu ke-12 yakni sebesar 5%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual pada minggu ke-13 yakni masalah pelanggaran digital dengan indikator yakni adanya mampu menjelaskan contoh-contoh pelanggaran digital. Materi pembelajaran pada minggu ke-13 yakni mengevaluasi perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Metode pembelajaran pada minggu ke-13 adalah diskusi panel. Bobot penilaian pada minggu ke-13 adalah sebesar 10%. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-14 kemampuan akhir yang diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual yakni negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara internasional. Indikator dalam pertemuan ke-14 dapat menunjukkan perbedaan sistem hukum. Materi pembelajaran pada minggu ke-14 adalah membandingkan sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia dan negara-negara lainnya atau negara internasional. Metode pembelajaran pada minggu ke-14 adalah studi pustaka dan diskusi. Bobot penilaian pada minggu ke-14 adalah sebesar 15. Selanjutnya pada pertemuan minggu ke-15 akhir kemampuan dalam capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual yakni simulasi penyusunan kasus dan kontrak dengan indikator mampu mengharapkan atau mengaplikasikan hukum hak kekayaan intelektual. Materi pembelajaran pada minggu ke-15 menerapkan pemahaman hak kekayaan intelektual. Metode pembelajaran pada minggu ke-15 adalah simulasi dan role play. Bobot penilaian pada minggu ke-15 adalah sebesar 10%. Selanjutnya pada minggu ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana diberikan soal-soal yang ada dalam materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan ke-15. Demikian RPS rencana pembelajaran semester hak kekayaan
intelektual saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa, mahasiswi, peserta mata kuliah hak kekayaan intelektual. Ya. Atas rahmat berkah dan karunia Allah SWT, kita bisa berkumpul kembali, akhirnya bisa bertemu dalam perkuliahan di pagi hari ini. Saya Ahmad Hidayat, sarjana hukum, magister hukum, pengampu dari mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Kalian tahu apa itu hak atas kekayaan intelektual? Di mana hak atas kekayaan intelektual itu adalah di mana adanya kita sebagai manusia atau orang itu dilindungi dalam hak penciptaan. Ada hak cipta, ada hak paten, ada merek, ada desain industri. Dari dasar hukum atau hak kekayaan intelektual itu sendiri, ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengertian daripada hak cipta atau hak kekayaan intelektual ini, ya, itu adalah semua hasil produksi atau daya pikir dari manusia mengenai teknologi, pengetahuan yang berguna untuk manusia itu sendiri. Jadi kalian jika nantinya mempunyai ide, mempunyai gagasan dalam menciptakan suatu ilmu itu bisa disebut sebagai adalah suatu hak cipta. Jadi di dalam hak kekayaan intelektual ini, ya, itu adalah suatu hak yang eksklusif. Mengapa disebut eksklusif? Karena hak cipta itu, ya, mempunyai adanya prinsip deklaratif, ya, suatu ciptaan yang diwujudkan. Tidak semua orang mempunyai ide, mempunyai gagasan. Jadi gagasan itu atau ide itu timbul dari manusia itu sendiri. Nanti setelah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak cipta, dan apa Anda sudah membuat suatu gagasan, ya, Anda nanti bisa dilindungi supaya gagasan Anda atau ide Anda itu tidak diambil orang atau tidak istilahnya dicuri, ya, karena di dalam hak kekayaan intelektual ini semua ide gagasannya itu akan dilindungi, yang mana semua nantinya itu diatur di dalam undang-undang. Karena di sini hak paten itu sendiri ada undang-undangnya, hak cipta itu punya ada undang-undangnya, merek ada undang-undangnya, desain industri
itu juga ada undang-undangnya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan singkat mengenai adanya hak cipta. Sekarang saya akan jelaskan sedikit singkat mengenai apa itu paten. Paten sama mempunyai hak eksklusif. Di mana di sini paten ini diberikan untuk kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Di mana paten, mengapa kok diberikan kepada inventor dari hasil invensinya? Karena paten ini adalah suatu produk yang sudah ada atau produksi yang sudah ada. Contoh yang kita tahu seperti merek atau produk rokok. Rokok apa saja, ya, atau minuman apa saja, atau makanan apa saja, ya, ada Indomie, minuman itu ya, ada Coca-Cola, Sprite, katakanlah, ya, Coke, Aqua. Nah, di situ itu ada yang namanya paten. Paten ini berarti sudah orang tahu bahwasanya oh kalau yang warnanya hitam itu Coca-Cola, ya, karena itu sudah paten, ya. Hitam bersoda, bukan hitam kalau dikasih gula diminumnya waktu panas itu kopi. Tapi kalau kita tahu bahwasanya kalau Coca-Cola itu dalam kemasan yang botol atau kaleng, inventor itu adalah orang yang memproduksi, ya. Sedangkan invensinya itu di bidang teknologi, itu apa tadi? Produksinya tadi itu, ya. Jadi dari adanya produksi yang sudah ada, ya, itu diperbanyak. Katakanlah minuman tadi Coca-Cola itu diperbanyak, atau mungkin produk makanan mie, Indomie itu juga diperbanyak. Nah, itulah yang disebut adanya inventor atas hasil invensinya. Jadi di dalam suatu produk, kalau dia melakukan suatu produksi massal, ya, itu yang disebut dengan adanya invensinya. Apa bisa kalau cuma produknya satu biji disebut sebagai paten atau sebagai invensinya? Belum bisa. Karena apa? Karena tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal oleh umum. Kalau kalian membuat suatu bentuk makanan, cuma produknya cuma satu, tidak banyak, tidak lebih, tidak sampai bahkan ribuan, ya itu masih belum bisa disebut adanya suatu bentuk paten, karena orang tidak tahu itu ya, itu yang disebut dengan adanya paten. Ada pertanyaan? Ada mungkin pertanyaan? Ya. Untuk mendaftarkan paten itu kemana ya Pak? Kita awal itu kemana? Ya. Ini suatu pertanyaan yang bagus. Ya, jadi dari semua hasil produk atau hasil ide atau mungkin gagasan, ya, suatu ilmu, jika itu bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk orang banyak, itu bisa didaftarkan. Maaf, agak batuk sedikit. Jadi pendaftarannya itu ada di Dirjen HKI atau Dirjen HKI. Ya, pendaftarannya sekarang mudah.
bisa melalui online, ya. Jadi kalau Anda mempunyai suatu produk, Anda daftarkan dulu, ya. Ada namanya sekarang aplikasinya DJHKI. Kita buka itu, ya. Di situ nanti Anda tinggal mengisi, ya, mengisi apa, jenis apa, semuanya ada pertanyaan di situ. Jadi awal sebelum paten merek itu tidak bisa daftar kalau belum ada hasil atau gagasan atau teknologi atau ilmu yang diciptakan. Ya. Jadi Anda harus mempunyai ciptaan dulu. Contohnya ini seperti katakanlah buku, ya. Anda tahu buku dalam mata kuliah ini, saya juga memakai adanya buku yang saya ciptakan. Ya. Dari buku yang saya ciptakan itu berarti suatu gagasan atau ilmu, ya, yang saya keluarkan. Nah, supaya gagasan ilmu ini tidak diambil orang, katakanlah tidak dicuri, maka saya daftarkan di Dirjen atau Direktorat Jenderal HKI, Hak Kekayaan Intelektual. Ya, Dirjen HKI cuma ada satu, di mana? Di Jakarta. Ya, jadi Dirjen HKI itu kita tidak perlu sekarang kalau mendaftar berbondong-bondong atau ke sana, semua cukup dengan aplikasi DJHKI. Jadi itu lebih memudahkan seperti itu, ya. Jadi pendaftarnya melalui online Dirjen Kekayaan Intelektual. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mungkin dari apa yang sudah saya sebutkan tadi mengenai paten, ya, ada juga sekarang adanya merek, ya. Jadi merek itu adalah suatu tanda, ya. Tanda berupa apa saja, bisa gambar, bisa huruf, bisa angka, ya, bisa tulisan, ya, mungkin bisa warna, kombinasikan. Itu semua apa yang ingin atau kehendaki dari yang menciptakan. Merek, mengapa perlu adanya merek? Karena supaya tidak tertukar atau orang tinggal sekarang, katakanlah kita tahu bahwasanya pasta gigi itu kan ada, contoh nih, pasta gigi ada ya Pepsodent, ada Ciptaden, ada macam-macam, ya. Nah, orang dulu menyebut pasta gigi itu dengan apa? Odol. Ya, jadi sampai sekarang kalau kita katakanlah beli pasta gigi, kan kadang orang menyebut merek Ciptaden, Pepsodent. Karena kita cukup dengan menyebut saya mau beli odol. Kita beli odol lah, kita sudah tahu odol berarti pasta gigi, ya, seperti itu. Nah, maka selain itu barang-barang lainnya seperti rokok, ya, rokok itu pun juga kalau kita beli katakanlah rokok Surya gudang garam, kita tidak mungkin dikasih rokok apa katakanlah Marlboro, tidak mungkin dikasih rokok Jarum, tidak mungkin, karena yaitu merek itu katakanlah sudah mewakili daripada produk atau barang yang diinginkan. Katakanlah
sekarang minuman juga, ya. Tadi seperti Coca-Cola, seperti katakanlah Fanta, ya. Kita menyebut katakanlah nama Fanta. Kita tahu kalau Fanta itu mesti warnanya merah, Coca-Cola warnanya hitam. Ya, jadi kalau kita ke supermarket, ke toko, ya, dengan adanya kita menyebut merek tadi, hasil kalau kita atau petugas pelayan di toko itu sudah tahu, oh akan diambilkan Fanta itu mungkin merah, ya. Coca-Cola itu hitam. Jadi sudah tahu, tidak mungkin kita bilang saya beli Coca-Cola yang keluar teh botol, nggak mungkin. Pasti tadi sesuai dengan merek yang diinginkan, sesuai dengan barang yang dibutuhkan, itu, ya. Jadi di situ adalah suatu simbol di mana produk atau barang yang ingin kita katakan perlukan. Sama di dalam merek itu tidak hanya suatu produk-produk saja, ya. Itu bisa berupa adanya suatu jasa, ya. Ada yang tahu nggak merek apa yang menyangkut mengenai adanya suatu jasa? Ya, betul. Jadi di dalam produk jasa atau merek jasa itu bentuk daripada suatu kurir atau pengiriman. Kita tahu dulu ada IKI, ada DHL, ya, ada GNT, GNE dan banyak lain. Ya. Nah, di situ kita tahu bahwasanya merek itu adalah merek jasa. Tidak mungkin kita ngomong saya DHL atau saya perlu mau Tiki, Anda diberi produk makanan. Nah, kan tidak mungkin. Nah, disitulah perlunya merek untuk membedakan suatu produk barang dan jasa. Itu. Jadi di dalam hak kekayaan intelektual ini itu telah diatur adanya suatu hak cipta, hak paten, hak merek, dan yang selanjutnya adalah desain industri. Tapi sebelum adanya saya jelaskan mengenai desain industri, ini ada mengenai jenis-jenis dari karya atau potensi mendapatkan hak yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seperti buku itu juga berpotensi mendapatkan hak kekayaan intelektual. Jadi buku, kalau kita menciptakan buku, nah itu adalah suatu hak kekayaan intelektual dan mempunyai adanya hak eksklusif. Karena tidak semua orang bisa menciptakan atau menemukan adanya suatu barang. Perlu ada dengan pidato atau ceramahnya. Seperti saya ini ya sebagai pengajar. Jadi ceramah atau kuliah saya ini adalah bisa suatu mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual. Mungkin Anda yang Islam tahu mungkin Zainuddin MZ, ya. Zainuddin MZ itu suatu penceramah yang kondang 1000 umat mungkin, ya. Nah, maka di situ dia bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual. Kenapa? Dengan logatnya, dengan caranya berbicara, dengan menarik audiens. Itu adalah suatu ciri khas daripada ceramah, ciri khas daripada suatu pidato.
ciri khas daripada suatu perkuliahan. Ya. Nah, itu yang mendapatkan potensi HKI. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan seterusnya bisa Anda baca di dalam PPT saya, di materi saya yang sudah saya kirim melalui link di mana SIM Barat atau Sistem Informasi Manajemen Barat. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, kalau Mama merasa sudah cukup dan sudah jelas, maka perkuliahan hari ini, pagi ini, nanti akan saya lanjutkan minggu depan, ya, di jam yang sama, di kelas yang sama, ya, materi selanjutnya. Jangan lupa kalian semua untuk absen, ya, absen di SIM atau di Sistem Informasi Manajemen Barat. Selain di situ juga ada di manual kopingnya atau ketua kelasnya nanti membagikan absensi, jangan lupa. Oke? Kalau sampai di sini tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.